Oh iya nih, agak lebih ke pribadi sih sebenarnya ya. Cuman mau nanya gini nih, kepo-kepo dikit nggak apa-apa ya, Kang? Oh, nggak apa-apa Bang Budi. Jadi 2024 gimana nih? Mau nyalon lagi nggak? Ya, satu pertanyaan yang tentu jawabannya adalah Oke, Sobat Smart TV, dimanapun teman-teman berada semuanya. Ini kita sedang ada podcast dengan Bapak Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, Kang Fatur Rohmi. Gimana Kang, sehat? alhamdulillah. Cas dulu dong. Sehat. Nah, ini seru banget nih ya. Di penghujung tahun 2022 ini rasanya saya sebenarnya sudah lama nih nggak ketemu sama Kang Dewan ya. Karena dulu juga luar biasa kesibukannya dalam menampung aspirasi rakyat Kota Cilegon. Karena kita tahu bahwa Cilegon ini dalam pembangunannya sungguh sangat luar biasa perkembangannya. Tapi bagaimanapun aspirasi masyarakat itu juga harus terus digelorakan semangatnya untuk membangun pembangunan di Kota Cilegon. Iya. Gimana, Kang? Sehat ya? Kabar alhamdulillah Kang Edi sehat. Baik ya. Iya. Jadi apa nih kesibukannya nih secara pribadi? Ya, kesibukan dalam konteks rutinitas sih biasalah sehari-hari. Tentu melaksanakan atau menjalankan tugas di Sekretariat DPRD, melaksanakan tugas-tugas kedewanan yang tentu itu merupakan pembagian tugas dari pimpinan DPRD sesuai tupoksi masing-masing komisi. Ya kita tuntaskan karena memang di penghujung tahun ini masih banyak sekali PR-PR yang mungkin harus kita menarik ini ya. Menarik kalau misalkan Ketua Komisi 2 itu banyak bilang katanya PR-PR di Cilegon ya. Iya. Kira-kira apa saja PR-PR di Cilegon tuh yang masih belum tuntas itu apa? Tentu kita berpijak pada tujuan atau arah pembangunan Kota Cilegon di mana kepemimpinan hari ini Kang Yadi ya. Di tengah era kepemimpinan Pak Heldi dan Pak Sanusi sebagai kepala dan wakil kepala daerah, tentu pijakan kami adalah bagaimana pemerintah daerah mampu merealisasikan kewajiban-kewajiban yang sudah tertuang di dalam RPJMD, yang mana itu merupakan penerjemahan secara teknis kaitan dengan visi misi kepala daerah. Itu yang tentu harus kita tuntaskan. Iya. Kalau Kang Fatur Rohmi ini kan keterwakilannya dari Partai Gerindra ya. Iya. Sebagai apa Kang kalau boleh tahu di Gerindra, DPC Cilegon? Di Partai Gerindra saya hari ini masih diamanahi oleh partai, oleh pimpinan partai itu sebagai wakil ketua satu, yang membidangi masalah OKK. Organisasi ya, oke. Gimana perkembangannya partai ini? Dinamika perpartaian tentu menjelang tahun politik 2023 tentu banyak sekali kesibukan. Bagaimana kita menyiapkan struktur secara maksimal sampai ke tingkat RW bahkan tingkat RT. Kedua juga kita sedang diperintahkan untuk mulai mengkonsolidasikan seluruh struktur dan tentu menyiapkan kader-kader kita yang akan kita tempatkan pada Badan Saksi Nasional Partai Gerindra. Supaya siap pada saat pemilu. Berarti intinya Gerindra siap menang ya di 2024 ya di Cilegon ya. Partai Gerindra Kota Cilegon sesuai kapasitas kami ya tentu. Kira-kira berapa kursi nih? Ya kita targetkan 8 kursi. Alhamdulillah banyak sekali 8 kursi. Kalau sekarang berapa kursi? Periode sekarang 6 ya. Iya. Oke, berarti juga ada keterwakilan dari Partai Gerindra untuk menduduki unsur pimpinan di Cilegon sebagai wakil ketua ya kalau nggak salah. Oke. Pak siapa? Wakil ketua? Pak Haji Hasbi ya, luar biasa. Jadi
Gerindra itu prestasinya di Cilegon tuh selain juga unsur pimpinan, ya, ada juga ketua Komisi 2. Iya, Kang Fatur Rohmi juga di alat kelengkapan DPRD di Komisi 2. Menarik sekali teman-teman sobat semua Smart TV. Tapi kita akan bahas begini, Ketua. Jadi kalau Komisi 2 itu sebenarnya fungsinya apa sih? Komisi 2 di DPRD Kota Cilegon itu apa fungsinya? Iya, DPRD Kota Cilegon memiliki 4 komisi, tentu sama-sama kita tahu Kang Yadi. Iya. Ada Komisi 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama itu Komisi 1 itu bidang pemerintahan dan perizinan. Komisi 2 itu Kesra, Kesejahteraan Rakyat. Komisi 3 urusan pendapatan, dan 4 urusan pembangunan infrastruktur. Nah, kebetulan Komisi 2 karena memang bidang Kesra, mitra kerja kami tentu ada 10, itu memang rata-rata mitra kerja kami pada urusan-urusan pelayanan dasar. Sebut saja ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, dinas sosial, RSUD, dinas pemuda olahraga dan pariwisata, ada dinas kependudukan dan catatan sipil. Ada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Ada dinas perpustakaan arsip daerah juga, ada bagian Kesra. Banyak ya? Iya, 10 mitra kerja kita memang semuanya urusan pelayanan dasar. Pelayanan ya. Jadi selama kepengurusan Bapak nih ya, Ketua Komisi 2, kira-kira ketika aspirasi masyarakat nih ya, kalau misalkan ada unek-unek dari masyarakat, terus kemudian mengajukan untuk audiensi ke Dewan, itu kan Komisi 2 ya kalau nggak salah ya? Komisi 2 berarti selalu menampung aspirasi masyarakat. Nah, selama ini menurut Kang Fatur Rohmi, ada nggak aspirasi-aspirasi masyarakat yang kayak aneh-aneh gitu? Ngadu ke Dewan, terus kayak seperti apa contohnya? Ada nggak? Ya, sebetulnya banyak sekali Kang Yadi, menarik. Kalau semuanya diceritakan khawatir kurang. Iya. Satu aja lah. Memang banyak. Mulai dari problem pribadi banyak sekali. Contoh, gitu. Ada masyarakat datang, Pak Dewan, istri saya melahirkan, tidak ada biaya sehingga hari ini ditahan misalkan. Itu beberapa ada aja yang kayak gitu ya. Iya. Tapi biasanya gimana ketika ada masyarakat cara individu atau kelompok ya mengadukan ke Dewan, itu langsung ditampung terus langsung diimplementasikan begitu langsung. Iya. Barusan tadi contoh konkretnya ada masyarakat di Pulau Merak terkena musibah pohon tumbang. Ya, kita respon secepatnya. Yang pertama, kita berkoordinasi dengan OPD atau mitra kerja kami secepatnya. Keduanya, ya kadang-kadang secara pribadi juga kita beri bantuan. Secara pribadi. Artinya kita tidak melihat itu apakah secara pribadi menyampaikan aspirasi atau mengeluhkan satu persoalan atau pengaduan tentunya. Apakah mereka berkelompok atau secara komunal atau secara formal lewat organisasi-organisasi, kita tidak melihat itu. Tapi kita melihat substansi masalahnya. Sepanjang itu memang kewenangan kami dan kami bisa lakukan untuk membantu problem yang mereka hadapi, ya kita lakukan saja. Luar biasa berarti ya. Jadi menjadi seorang anggota Dewan itu harus mampu 24 jam kayaknya ya. Harus melayani masyarakat kalau ada apa-apa. Termasuk juga mungkin ada masyarakat yang curhat apapun itu ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan jadi anggota Dewan ini harus banyak belajar sama Kang Fatur Rohmi. Beliau ini masih muda, usianya kayaknya belum sampai 40 ya. Sudah jadi ketua Komisi 2, saya rasa ini pencapaian luar biasa, terutama di bidang politik. Dulu saya mau nanya Kang, waktu kecil tuh ngimpi nggak jadi anggota Dewan? Enggak ngimpi. Apa cita-citanya? Dulu saya cuma punya prinsip. Saya hanya ingin berbuat untuk lingkungan saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat. Saya ingin membuktikan, menunjukkan bahwa satu kepedulian dari seorang bisa merubah hal-hal yang besar kalau itu dilakukan secara konsisten. Jadi
hanya itu saja. Oh, luar biasa, menarik sekali. Memang cita-cita kadang-kadang waktu kecil tuh kita ekspektasinya tinggi ya. Ada yang mau jadi pilot, astronot, jadi dokter. Tapi nyata-nyatanya malah ini Kang Fatur Romi jadi anggota dewan. Rasanya hal yang sangat menarik karena politik itu hari ini kan sedang berkembang ya, sangat menarik ke depan, terutama di 2024. Pandangan Kang Fatur Romi terkait dengan politik di Kota Cilegon ya, kira-kira nih ya, pandangannya ke depan itu seperti apa sih Cilegon? Keinginannya, harapannya seperti apa besarnya? Iya, kita tetap optimis bahwa Kota Cilegon yang memang masih masih 20 tahun lebih usianya, kita masih optimis bahwa Kota Cilegon ini ke depan tentu menjadi salah satu daerah yang pertama layak untuk ditempati oleh masyarakatnya. Yang keduanya satu daerah yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Kita masih optimis. Tentu memang masih banyak proses-proses yang harus terus berjalan. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang tentu harus sama-sama kita perbaiki. Nah, oke. Kita bareng-bareng memperbaiki ya. Iya, karena memang di Undang-Undang 23 tahun 2014 memang penyelenggara pemerintahan daerah itu ya antara eksekutif dengan DPRD. Iya. Ya tentu kita harus bersama-sama. Ya, jadi perspektifnya bahwa pembangunan tidak boleh hanya dilakukan secara personal, kelompok, tetapi bersama-sama untuk membangun Cilegon menjadi lebih baik lagi. Oh iya, ini Ketua, jadi Kang Fatur Romi kan tahu ya, sekarang Cilegon itu kan dulu identik dengan pemahamannya orang tahu Cilegon kota industri, Cilegon kota baja. Tapi ada pemahaman baru sekarang yang agak menarik ini, Cilegon kota sampah. Nah, itu gimana coba? Coba gimana Kang? Bisa dikomentari. Cilegon kota sampah itu maksudnya gimana? Mungkin itu kesalahpahaman menafsirkan kaitan dengan program penanganan sampah yang baru-baru ini dicanangkan oleh kepala daerah, oleh Pak Wali Kota. Jadi begini Kang Supriyadi, artinya kalau basically Kota Cilegon sebagai kota industri ya tetap masih ya. Karena kita memiliki lebih dari 250 industri di Kota Cilegon, yang mana itu didominasi industri manufaktur, industri dasar. Betul. Tetapi di lain hal problematika setiap perkotaan itu sudah pasti adalah persoalan sampah, di mana Kota Cilegon berkontribusi setiap harinya lebih dari 100 ton sampah. Nah, baru-baru ini memang pemerintah daerah dengan bekerja sama melalui PLN itu ada program BBJP ya, kaitan dengan penanganan sampah untuk kemudian dikonversi menjadi bahan bakar yang sejenis batu bara. Nah, memang kapasitasnya masih belum memadai kalau kita hubungkan dengan kondisi sampah yang setiap harinya lebih dari 100 ton. Kemarin kita mengkonfirmasi pada saat rapat dengan tim eksekutif termasuk Dinas Lingkungan Hidup, kapasitas BBJP hari ini masih di sekitar 30 ton. 30 ton per hari. Nah, artinya ini memang belum memadai, belum sampai ke 100 ton. Nah, tapi kami optimis seiring dengan dicanangkannya program ini, minimal hari ini sudah mampu meminimalisir potensi sampah yang sudah cukup kondisinya cukup crowded lah. Ini sudah cukup mengkhawatirkan. Nah, mungkin itu maksudnya. Nah, kalau soal tata kelola di wilayah-wilayah ya memang semuanya sedang terus kita perbaiki. Artinya DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang salah satu fungsinya selain dua fungsi yang lain soal fungsi anggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah adalah fungsi pengawasan. Nah, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini kita tidak mengenal lagi komisi 1, 2, 3 atau 4. Kita sebagai anggota DPRD ya terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara apa? Yang pertama kita melakukan pengawasan secara teknis di lapangan, supaya kita tidak lagi tidak hanya berdasarkan laporan masyarakat, tapi kita melihat langsung. Itu langsung kita sampaikan kepada OPD terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sehingga memang kalau dilihat grafiknya di tahun 2022 ini memang ada sedikit pengurangan terkait carut marutnya pengelolaan sampah, misalkan di daerah
jalan protokol di pinggirnya, Iya. di bawah, bahkan kadang di badan jalan, di bahu jalannya ada tempat pembuangan sampah liar. Ini sedang terus kita perbaiki. Iya. Berarti komitmennya memang ketika Cilegon sudah melakukan progres untuk program sampah tadi dengan kerjasama dengan PLN ya, Indonesia Power, ini kemungkinan besar potensinya akan sangat menarik ya dalam pengelolaan sampah ya. Iya, kita menanggap secara positif kerjasama tersebut ya untuk jangka panjang. Itu sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana ke depan, apakah skemanya misalkan disupport melalui APBD, apakah bekerja sama dengan pihak ketiga, atau katakanlah pengelolaannya kalau memungkinkan regulasinya dibentuk BUMD misalkan. Ya itu semuanya mungkin sepanjang aturannya memungkinkan. Oh iya. Prinsipnya adalah kita ingin Kota Cilegon, meskipun salah satu problematika yang paling krusial, yang paling sulit adalah soal tata kelola sampah, yang mudah-mudahan dengan konsistensi pelaksanaan program DDJP ini bisa pelan-pelan diurai. Iya. Apa kemungkinan nanti suatu saat ini juga bisa berdampak pada kerjasama program dengan perusahaan-perusahaan besar di Cilegon? Nggak cuma hanya satu perusahaan misalkan? Ya, segalanya mungkin kan. Mungkin ya? Segalanya mungkin, tergantung pendekatan kepala daerah kepada industri-industri tadi. Saya yakin industri mau berpartisipasi. Kita melihat banyak industri besar yang ada di Kota Cilegon yang tentu siap berpartisipasi dalam proses pembangunan di Kota Cilegon. Kita optimis lah. Optimis ya? Iya. Tinggal soal perbaikan komunikasinya, misalkan lebih diintensifkan. Kemudian bagaimana di daerah itu juga dalam rangka merangkul dunia industri, soal-soal perizinan harus dipermudah. Itu kan dalam rangka memberikan insentif kepada dunia industri. Betul. Supaya investasi merasa nyaman. Itu yang paling penting. Iklim di masyarakat kita buat supaya kondusif. Betul. Itu juga penting. Akan berdampak pada masyarakatnya sendiri toh. Nanti kalau misalkan itu semua juga bisa dijalankan oleh pemerintah. Iya, pasti masyarakat. Tapi ngomong-ngomong terkait optimis ke depan, 2023 pemerintah pusat itu ya, kita tahu Pak Presiden Jokowi juga ngomong ya tentang hati-hati bahwa 2023 akan ada resesi. Gimana menurut ketua ini? Kalau gejala-gejalanya, saya pernah 2 kali diminta pendapat oleh teman-teman pers, dan bahkan pernah kita juga sampaikan pada saat kita rapat dengan eksekutif kaitan dengan gejala-gejala akan terjadinya resesi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ini kan kelihatan. Apa indikatornya? Kita melihat sederhana, misalkan meskipun tinggi nilai investasi yang masuk di Kota Cilegon, tetapi indikator yang lain adalah soal meningkatnya angka kemiskinan. Kemarin angka kemiskinan kita naik. Oh, naik? Iya, naik. Ini salah satu indikator. Nah, kedua, adanya beberapa peristiwa terjadinya PHK meskipun tidak secara masif seluruh ini juga salah satu indikator. Nah, kemudian soal disparitas ekonomi juga. Ini mengkhawatirkan. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Kami sudah menyarankan agar APBD kita yang kurang lebih sekitar 2 triliun ini bagaimana supaya mampu mengantisipasi terjadinya resesi global. Misalkan kami mendorong bagaimana peningkatan bantuan untuk UMKM. Itu dalam rangka mengantisipasi. Yang kedua, kami juga mendorong Dinas Tenaga Kerja agar berkomunikasi melalui kegiatan monitoring mereka. Bahkan sidak pun kami libatkan Dinas Tenaga Kerja. Jadi anggota Komisi 2 ketika melakukan sidak terhadap industri, Disnaker pasti kita bawa. Itu jarang sekali OPD-nya kita bawa. Kenapa? Kami ingin menyampaikan pesan kepada dunia industri, kepada kalangan industri bahwa tolong di menjelang tahun 2023 yang katakanlah kita punya kekhawatiran terjadinya resesi ini, kalangan industri tetap menjaga stabilitas supaya tidak melakukan PHK. Skemanya kita serahkan ke industri lah. Efisiensinya seperti apa silahkan. Tapi tetap optimis bahwa Cilegon itu merupakan kota yang masih besar peluangnya untuk investasi di sini ya? Iya.
Karena daerah kota Cilegon sepanjang yang Kang Yadi dan kita sama-sama ketahui, meskipun secara geografis kita memiliki wilayah cukup terbatas, hanya 175 km persegi, kita punya garis pantai juga tidak begitu panjang. Tetapi jangan salah, Selat Sunda ini cukup strategis, salah satu daerah yang cukup sibuk. Lalu lalang kapal barang masuk. Ini cukup potensial. Tinggal bagaimana sekali lagi pemerintah daerah menangkap peluangnya. Apa yang bisa digali dari potensi-potensi tersebut. Ini, nah caranya apa? Caranya adalah yang terpenting pemerintah daerah membuka telinganya ketika ada masukan, ada kritik dan lain sebagainya dari masyarakat. Ini kita harus buka ruang masukan tersebut sehingga pemerintah bisa berinovasi atas masukan-masukan masyarakat. Nah, saya setuju itu. Betul, memang harus ada ruang-ruang publik dan kemudian ruang komunikasi kepada pemimpin Kota Cilegon supaya ada masukan beberapa hal yang mungkin bisa dibicarakan gitu ya. Karena kalau rakyat ini kan kadang-kadang suka bingung, masyarakat suka bingung, nih saya harus curhat kemana gitu kan. Jangan sampai nanti ya kita kan eranya sudah digital nih ya, berkomunikasi nggak dibalas gitu, udah ngechat ke Pak Wali atau Ketua Dewan nggak dibalas-balas gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi dengan Ketua ya. Kalau Ketua kan Komisi 2 ya. Ketua Komisi 2 berarti mau tidak mau kalau ada aspirasi masyarakat harus diterima ya. Insya Allah Kang Supriyadi hari ini termasuk yang sepanjang yang saya tahu Pak Ketua DPRD juga insya Allah komunikatif. Meskipun karena seiring disebut kadang-kadang agak lambat. Misalkan di WA administrasi malam hari baru merespon itu kan karena faktor kesibukan termasuk saya. Nah tapi prinsipnya kalau soal komunikasi langsung dari masyarakat ya kita merespon sekali lagi sepanjang itu soal aspirasi pelayanan pemerintah, mengeluhkan pelayanan publik misalkan, ya kita respon. Bahkan langsung kita tindak lanjuti. Tidak menunggu misalkan ada keluhan dari masyarakat, kita mengundang instansi terkait terlebih dahulu, itu kan butuh waktu, proses ya, butuh beberapa hari. Kadang kita secara teknis saja kita langsung tindak lanjuti. Kalau terkait dengan program ke depan DPRD ini, karena DPRD Cilegon itu ke depan akan ada program apa di 2023? Yang pasti berdasarkan rapat evaluasi yang diselenggarakan oleh pimpinan DPRD kaitan dengan kegiatan-kegiatan DPRD. Yang pertama tentu yang digalakan adalah bagaimana lembaga DPRD ini mengoptimalkan fungsi pengawasan. Yang kedua, kalau berbicara target yang lain soal produktivitas kinerja, contoh hal fungsi pelaksanaan pembuatan peraturan daerah atau fungsi legislasi, kami sudah cukup produktif, artinya di tahun 2022 saja sudah ada 3 perda yang merupakan perda inisiatif yang sudah berjalan. Artinya soal produktivitas pada fungsi legislasi sudah bagus, keduanya pada fungsi anggaran atau fungsi budget ini kita sudah cukup all out ya di lembaga DPRD ini dalam rangka mengadvokasi kepentingan publik. Bagaimana kita mendorong agar APBD ini lebih meningkatkan belanja publik, karena memang itu yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Lewat mana? Banyak hal. Contoh yang menjadi kewenangan kami tentu yang perlu kami sampaikan. Contoh bagaimana 20% kewajiban setiap daerah untuk menganggarkan di bidang pendidikan ini juga kita pertahankan, dan bahkan kemarin ada peningkatan lebih dari 20%. Apa yang perlu kita perbaiki? Salah satunya adalah infrastruktur pendidikan. Ini kita dorong. Yang keduanya adalah bagaimana pelan-pelan pemerintah daerah ini mampu mereduce biaya-biaya pendidikan agar lebih murah. Nah, kemana arahnya? Agar masyarakat, ketika kita berbicara keinginan masyarakat ini untuk partisipasi di pendidikannya tinggi, ya maka biayanya harus murah. Nah, inovasinya salah satunya adalah kita mendorong agar ke depan tentunya biaya lembaga kerja siswa LKS
dimurahkan atau bahkan digratiskan. Kemudian kebutuhan siswa yang tidak tercover oleh dana BOS baik pusat, provinsi maupun BOSDA ini juga di-cover oleh daerah. Nah, kemudian juga bagaimana soal kesenjangan antara sekolah favorit dan non favorit ini juga pelan-pelan kita eliminir supaya dunia pendidikan ini menjadi sehat. Masyarakat tidak memilah-milah harus sekolah di mana, supaya kualitasnya pelan-pelan sama. Nah, kemudian juga antar swasta dengan negeri ini harus ada rasa berkeadilan. Dan yang paling penting kita juga sedang terus mendorong agar pendidikan di sektor keagamaan ini juga ditingkatkan. Contohnya di madrasah-madrasah ini juga harus kita dorong pemerintah daerah, meskipun secara pembagian kewenangannya itu ada di pusat. Artinya itu urusan absolut pemerintah pusat, bukan urusan konkuren yang dibagi kewenangannya dengan daerah. Tapi kita berharap pemerintah daerah mencari instrumen regulasinya agar bisa mensupport dunia pendidikan di bidang agama, karena ini menyangkut membangun mentalitas masyarakat Kota Cilegon. Kan selain kota industri katanya kota santri. Juga kita pertahankan. Nah, kemudian yang terjadi kita juga bagaimana mengoptimalkan soal pelayanan kesehatan. Bagaimana dari waktu ke waktu kami meminta minimal di sektor pelayanannya diperbaiki. Di RSUD harus lebih ramah. Kemudian infrastruktur di RSUD juga harus ditingkatkan. Contohnya kemarin ada alat CT scan yang tidak berfungsi ya. Alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki dalam proses perbaikan. Kemudian ada tambahan alat-alat medis yang lainnya. Ini juga dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Termasuk penguatan meskipun belum ditingkatkan kelasnya, tapi bagaimana meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas ini juga terus kita dorong. Lewat apa? Yaitu tadi APBD-nya tentu kita tambahkan ke bidang-bidang tersebut. Nah, hal yang lain yang juga tidak kalah penting dari banyak hal yang tentu kalau disampaikan semuanya butuh waktu panjang, Kang Yadi, adalah bagaimana anomali di Kota Cilegon di tengah ratusan industri berjejer di Kota Cilegon, tetapi baru kemarin ada penurunan grafik angka pengangguran. DPT kita dari 12,69 memang sudah turun di 10,13. Tapi itu angka yang masih cukup tinggi bagi Kota Cilegon dengan penduduk sekitar 452.000. Industrinya lebih dari 250 industri, tetapi penganggurannya masih tinggi. Nah, kami pun mendorong Dinas Tenaga Kerja tentunya. Yang pertama penguatan di sektor balai latihan kerja. Itu kita tingkatkan. Bagaimana program-program pelatihan yang dilaksanakan di Kota Cilegon ini itu linear dengan kebutuhan industri. Selain memang yang diselenggarakan juga ada pelatihan-pelatihan yang berbasis UMKM, tetapi ada juga pelatihan yang berbasis industri, contoh pelatihan operator forklift, ada pelatihan pengelasan, ada pelatihan cleaning service dan lain sebagainya yang memang itu muaranya nanti ke dunia industri. Nah, itu salah satu upaya-upaya kami dalam rangka bagaimana Kota Cilegon ke depan ini mampu meminimalisir angka penganggurannya yang hari ini kita masih nilai cukup tinggi. Itu yang paling penting ya. Nih, agak lebih ke pribadi sih sebenarnya ya. Cuman mau nanya gini nih, kepo-kepo dikit nggak apa-apa ya, Kang? Nggak apa-apa. Jadi 2024 gimana nih? Mau nyalon lagi nggak? Ya, satu pertanyaan yang tentu jawabannya adalah gini, Kang Yadi. Gimana? Ya, yang pertama kita tahu diri sepanjang pribadi saya diamanahi partai untuk memimpin Komisi 2. Partai menempatkan saya di DPRD Kota Cilegon ini tentu masih banyak kekurangan. Daripada kelebihannya pasti lebih banyak kekurangan. Nah, tentu di momentum ini perlu kami sampaikan ya mohon maaf atas segala kekurangan kami di lembaga DPRD. Nah, soal apakah 2024 mencalonkan kembali, ya kita pasrahkan saja kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat masih mengendaki, masih memberikan dukungan, ya tentu
akan kita coba, tapi kalau sudah tidak tidak mengharapkan, ya tentu masih banyak tokoh lain yang lebih pantas, yang lebih. Tapi yang muda memang harus penuh dengan optimisme ke depan ya harapannya, karena mungkin begini, kalau Pak Jokowi selalu bilang bahwa anak-anak muda itu sekarang udah mulai mengisi kekosongan di publik ya, kayak misalkan pejabat itu masih muda. Nah tentu mungkin nanti ini calon ketua DPRD Cilegon yang muda kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depan harapan tadi masyarakat, karena memang masyarakat juga akan menilai kinerja dari anggota dewannya sebagai penyambung lidah rakyat. Rasanya kalau Kang Fatur Rohmi juga nanti ya diusung kembali, mudah-mudahan nanti diijabah segala cita-citanya, dan mudah-mudahan akan lebih banyak manfaatnya buat masyarakat ke depan. Mudah-mudahan Kang Supyadi, artinya kita pasrahkan sajalah ke partai dan masyarakat. Prinsipnya kita mengalir aja. Ngalir ya? Iya. Tidak di DPRD pun kita masih bisa untuk berbuat baik untuk masyarakat. Dimanapun. Yang penting optimis ya, semangat ya. Iya, semangat terus. Baik. Gini Kang Dewan, karena waktunya juga terbatas ya. Terima kasih banyak atas waktunya di sela-sela kesibukan sebagai seorang Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Kang Fatur Rohmi menyempatkan kita bisa silaturahmi diskusi dengan teman-teman sobat Smart TV. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang, dan kita selalu senantiasa menjaga akal sehat kita, kecerdasan untuk menjadi Be Smart. Terima kasih Kang Dewan. Ya.